Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Transformasi Transaksi Muamalah Kekinian. Saya Muhammad Refa Albani sebagai moderator. Baik, saya Anissa Bagiswardana. Di sini saya akan menjelaskan yang paling utama, yaitu konsep jual beli merupakan bagian penting dalam fikih muamalah dan menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi syariah. Dalam Islam, jual beli tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang atau jasa, tetapi juga sebagai interaksi sosial yang dijalankan berdasarkan nilai etika, moral, dan keadilan. Seiring perkembangan teknologi, transformasi transaksi muamalah berubah seperti munculnya jual beli online, pemasaran digital, dan kerjasama usaha modern. Transformasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi, namun tetap harus dijalankan sesuai dengan prinsip fikih muamalah agar terhindar dari praktek yang dilarang dalam Islam. Jadi, transformasi muamalah kekinian bertujuan menyesuaikan praktek ekonomi modern dengan nilai Islam sehingga tercapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama. B. Prinsip-prinsip muamalah. Prinsip pertama, harta milik Allah. Salah satu di antara sekian banyak anugerahnya yang diberikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Yang artinya segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanya lah kamu minta pertolongan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hukum jual beli. Ulama madhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik dalam akad ataupun dalam makut alahi. Adapun pendapat mereka yang diuraikan yaitu syarat pertama yang harus dipenuhi dalam akad atau ijab dan kabul. Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenanan, sedangkan kabul berarti penerimaan. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut kabul. Yang kedua, syarat-syarat akid. Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli bisa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama pembeli sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah: yang pertama, keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah balik atau dewasa. Berakal sehat. Berdasarkan syarat ini, maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut mazhab Hanafi, balik tidak menjadi syarat sah jual beli karena itu anak di bawah umur tetap dia sudah maujid, anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk, dapat melakukan akad jual beli selama jual beli tersebut tidak memudaratkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya. Yang kedua, melakukan akad atas kehendak sendiri, karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik ataupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau akad jual beli itu diperbolehkan walaupun dia belum balik atau dewasa. Yang penting dia sudah tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bentuk transportasi transaksi muamalah kekinian, finansial teknologi syariah. Finance syariah adalah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah menggabungkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan adil di Indonesia. Perkembangan fintech syariah mengalami pertumbuhan signifikan. Menurut data otoritas jasa keuangan, jumlah fintech syariah terus meningkat, meliputi berbagai kategori seperti peer-to-peer lending syariah, payment gateway syariah, dan wealth management syariah. Lanjut, G. Transformasi akad dalam bisnis modern dalam era digital. Akad jual beli juga dilakukan secara online melalui platform e-commerce yang menerapkan model akad salam untuk free order, murabah untuk pembiayaan, dan sistem pembayaran digital yang transparan. Teknologi memfasilitasi kemudahan transaksi untuk menggunakan aplikasi, barcode, dan pelacakan pengiriman untuk memastikan kepastian dan kehalalan transaksi. Pelaku bisnis dituntut untuk tetap menjaga prinsip syariah dalam inovasi produk dan layanan berbisnis. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi, integrasi akad syariah dalam platform digital memunculkan isu otentisitas sihhat. Transformasi digital juga secara signifikan mengubah konsep tanggung jawab risiko atau daman dan penguasa barang. Dalam akad jual beli syariah tradisional, daman berpindah setelah kad atau penyerahan fisik atau hukum. Namun, dalam logistik, e-commerce kad seringkali
terfragmentasi dari penjual ke kurir dan dari kurir ke pembeli. Penggunaan sistem pelacakan real time dan smart contract berpotensi memitigasi gahar dalam proses pengiriman. Lanjut ke tantangan dan peluang ekonomi syariah di era digital. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, mengutamakan kesejahteraan umat dan keseimbangan antara tujuan duniawi dan akhirat. Sistem ini mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan untuk menciptakan kemakmuran yang merata di era digital. Inovasi seperti fintech syariah dan crowdfunding berbasis syariah telah memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan, mendukung prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba dan ketidakpastian. Sebagai negara yang populasi muslim terbesar, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem konvensional. Pendidikan dan literasi ekonomi syariah penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan nilai-nilai kolaboratif. Namun, tantangan dalam menciptakan layanan yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk individu dengan keterbatasan fisik, tetap ada, dengan strategi dan kolaborasi yang tepat antara pemerintah dan lembaga keuangan. Cukup sekian hasil presentasi dari kami. Saya akan mengambil beberapa kesimpulan, yaitu kesimpulan yang transformasi transaksi muamalah kekinian terjadi akibat perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai bentuk transaksi modern, seperti e-commerce dan fintech, yang memberikan kemudahan dan efisiensi, namun tetap harus dijalankan sesuai prinsip muamalah Islam agar terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.